Makanya teman-teman, kalau ada pejabat yang anti kritik, berarti dia tidak terbiasa berpikir kritis. Misalnya Anies akan diusung oleh Partai Gerakan Rakyat di masa-masa yang akan datang, ya saya kira ini adalah hal yang cukup wajar, hal yang cukup lumrah. Karena per hari ini tentu belum ada satu partai politik pun yang relatifly tertarik misalnya untuk mengusung Anies Baswedan bertanding di Pilpres. Itulah yang saya sebut sebagai salah satu isu politik yang menarik. Ada beberapa. Makanya teman-teman, kalau ada pejabat yang anti kritik, berarti dia tidak terbiasa berpikir kritis. Ya, kalau menurut saya gurunya harus ditumbuh kemampuan berpikir kritis dulu. Kalau gurunya tidak memiliki kemampuan berpikir kritis, susah. Karena kalau guru tidak memiliki kemampuan berpikir kritis, dia akan tidak nyaman dengan lingkungan yang berpikir kritis. Gak nyaman. Karena dia berada dalam situasi jadi defensif nanti. Tapi kalau dia terbiasa berpikir kritis, maka pertanyaan itu juga biasa aja. Makanya teman-teman, kalau ada pejabat yang anti kritik, berarti dia tidak terbiasa berpikir kritis. Loh, bener kan? Misalnya Anies akan diusung oleh Partai Gerakan Rakyat di masa-masa yang akan datang, ya saya kira ini adalah hal yang cukup wajar, hal yang cukup lumrah. Karena per hari ini tentu belum ada satu partai politik pun yang relatifly tertarik misalnya untuk mengusung Anies Baswedan bertanding di Pilpres. Itulah yang saya sebut sebagai salah satu isu politik yang menarik. Ada beberapa hal yang ingin saya komentari. Pertama, tentu kalau kita mau jujur sebenarnya banyak pertanyaan. Apa yang kemudian misalnya tidak secara resmi Anies ditetapkan sebagai calon presiden di 2029, tapi hanya sebatas menggunakan frasa bahwa Partai Gerakan Rakyat menginginkan calon pemimpin nasional itu adalah Anies Baswedan. Ini mungkin untuk menghindari bahwa terkesan memulai gerakan politik terlampau dini, karena banyak sekali pembicaraan politik. Karena pemilu 2029 itu masih tinggal 4 tahun lagi. Rasa-rasanya kalau deklarasi calon presiden dimulai hari ini itu dinilai terlampau sumir dan dinilai terlampau kebagian. Inilah yang sepertinya kenapa Partai Gerakan Rakyat tidak secara eksplisit menyatakan Anies sebagai calon presiden di 2029. Tanpa itu semua, publik di Indonesia hakul yakin bahwa Partai Gerakan Rakyat pastinya ini diproyeksikan untuk dijadikan sebagai kendaraan partai politik untuk mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden di 2029 dan di masa-masa yang akan datang. Sebut saja kita punya kesimpulan ke arah itu. Partai Gerakan Rakyat adalah organisasi politik, partai politik yang memang sengaja dipersiapkan untuk Anies Baswedan ikut bertanding di Pilpres di masa-masa yang akan datang. Itu yang pertama. Tentu PR terbesarnya dari Gerakan Rakyat itu adalah soal bagaimana misalnya partai ini segera membenahi unsur-unsur administrasinya, soal misalnya partai politik ini harus berbadan hukum, kemudian misalnya kepengurusan di level pusat, provinsi, kabupaten, dan kota harus dipenuhi. Karena sekalipun partai ini sudah deklarasi sebagai partai politik baru, sekali lagi ada dua jalan terjal yang mesti dilalui. Pertama adalah verifikasi administrasi. Verifikasi administrasi itu dilakukan oleh KPU nantinya jelang mengikuti pertarungan politik jelang Pilpres. Ditanya itu misalnya soal keanggotaan, soal struktur dari pusat hingga daerah, dan itu tidak gampang. Banyak sekali partai politik yang gagal dalam verifikasi administrasi. Di 2024 yang lalu misalnya ada sekitar 40 partai politik baru ketika ikut verifikasi administrasi dilakukan oleh KPU. Itu banyak sekali yang berguguran. Hanya sekitar 24 yang kemudian dinyatakan lolos verifikasi administrasi. Kalau kemudian misalnya setelah dinyatakan lolos sebagai verifikasi administrasi Partai Gerakan Rakyat ini, maka akan memasuki fase selanjutnya, yaitu verifikasi faktual. Nanti akan dicek satu persatu apakah betul misalnya keanggotaan partai baru, yaitu Partai Gerakan Rakyat ini ada di 75% jumlah kabupaten kota provinsi di Indonesia. Itu dicek satu persatu, termasuk juga soal keanggotaannya yang 1/1000 atau misalnya 1000 di setiap kecamatan. Itu adalah ketentuan-ketentuan
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 2017 kalau tidak salah terkait dengan Undang-Undang Pemilu. Dan yang paling penting untuk mengikuti bagaimana partai politik bisa lolos administrasi dan faktual, ya harus menyertakan 30% pengurusnya adalah keterwakilan perempuan. Jadi kita melihat bagaimana partai politik baru Gerakan Rakyat ini tentu semacam bagaimana demokrasi partai politik di Indonesia itu tumbuh berkembang dengan baik. Tapi di Indonesia itu tidak berhenti di situ. Semua partai politik memang tumbuh sangat mudah didirikan oleh siapapun, tapi ingat bahwa partai politik ini tidak otomatis bisa ikut pemilu di 2029. Oleh karena itu, Partai Gerakan Rakyat jika betul ini sebagai wujud untuk mengusung Anies Baswedan dalam kompetisi Pilpres di 2029 misalnya, ya jalan terjal pertama adalah lolos verifikasi administrasi, setelah itu memasuki tahap verifikasi faktual. Kalau kemudian KPU menyatakan bahwa Partai Gerakan Rakyat secara faktual, secara administratif sah sebagai peserta pemilu, disitulah kemudian tiket untuk maju bagi Anies Baswedan sebagai calon presiden itu bisa didapatkan minimal dari partai politik baru, yaitu Partai Politik Gerakan Rakyat. Luar biasa, dalam dinamika politik Indonesia, pembicaraan mengenai calon pemimpin masa depan selalu menjadi topik yang menarik. Meskipun pemilihan presiden 2029 masih beberapa tahun lagi, sejumlah kelompok politik dan masyarakat sudah mulai membicarakan tokoh-tokoh yang dianggap memiliki potensi untuk memimpin Indonesia pada periode berikutnya. Salah satu nama yang sering muncul dalam perbincangan tersebut adalah Anies Baswedan. Nama Anies Baswedan bukanlah sosok baru dalam dunia politik Indonesia. Ia dikenal sebagai seorang akademisi, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta pernah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Selain itu, ia juga menjadi salah satu kandidat dalam pemilihan Presiden Indonesia 2024 yang membuat namanya semakin dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Setelah kontestasi politik tahun 2024 berakhir, berbagai kelompok relawan yang sebelumnya mendukung Anies tidak langsung bubar. Sebagian dari mereka justru mulai membentuk organisasi yang lebih terstruktur untuk mempertahankan gerakan politik mereka. Dari sinilah kemudian muncul sebuah partai politik baru bernama Partai Gerakan Rakyat. Partai Gerakan Rakyat merupakan transformasi dari jaringan relawan yang sebelumnya aktif mendukung Anies Baswedan. Tujuan utamanya dari pembentukan partai ini adalah untuk membangun kekuatan politik yang lebih terorganisir dan memiliki wadah resmi dalam sistem demokrasi Indonesia. Dalam berbagai kesempatan, sejumlah tokoh dari partai tersebut menyampaikan harapan agar Anies Baswedan dapat kembali maju dalam kontestasi politik nasional, khususnya pada pemilu presiden 2029. Bagi mereka, Anies dianggap sebagai figur yang memiliki pengalaman pemerintahan, rekam jejak di bidang pendidikan, serta kemampuan komunikasi politik yang kuat. Hal inilah yang membuat sebagian kelompok menilai bahwa ia masih memiliki peluang besar untuk kembali bersaing dalam pemilihan presiden mendatang. Namun penting untuk dipahami bahwa wacana dukungan ini masih berada pada tahap awal. Dalam sistem politik Indonesia, pencalonan presiden tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Seorang calon presiden harus didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi syarat tertentu dalam pemilu legislatif. Artinya, meskipun ada partai atau kelompok relawan yang mendukung Anies, proses menuju pencalonan resmi tetap membutuhkan koalisi politik yang lebih luas. Selain itu, perjalanan menuju pemilu 2029 masih sangat panjang. Dalam beberapa tahun ke depan, peta politik Indonesia bisa berubah secara signifikan. Tokoh-tokoh baru dapat muncul, partai politik dapat membentuk koalisi baru, dan dinamika politik nasional dapat mempengaruhi peluang setiap kandidat. Di sisi lain, sejumlah pengamat politik juga menilai bahwa langkah membangun basis dukungan sejak jauh hari merupakan strategi yang cukup umum dalam politik modern. Dengan memulai gerakan lebih awal, seorang tokoh dapat memperkuat jaringan relawan, membangun komunikasi dengan masyarakat, serta memperluas dukungan dari berbagai kelompok sosial. Bagi para pendukung Anies Baswedan, gagasan untuk kembali mendorongnya maju pada Pilpres 2029 merupakan bagian dari upaya jangka panjang untuk mempertahankan agenda perubahan yang mereka yakini. Mereka berharap pengalaman politik yang telah dimiliki oleh sebelumnya dapat menjadi modal penting untuk menghadapi kontestasi politik berikutnya. Namun tentu saja, tidak semua pihak memiliki pandangan yang sama. Dalam demokrasi, perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar.
Ada juga kelompok masyarakat yang lebih memiliki tokoh lain atau menunggu munculnya figur baru yang dianggap lebih sesuai dengan kebutuhan bangsa di masa depan. Yang jelas, pembicaraan mengenai Pilpres 2029 masih berada dalam tahap spekulasi dan perencanaan awal. Banyak faktor yang akan menentukan siapa saja yang benar-benar maju sebagai calon presiden nantinya. Faktor tersebut meliputi hasil pemilu legislatif, dukungan partai politik, kondisi ekonomi nasional, serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap para tokoh politik. Nah, terlepas dari berbagai kemungkinan tersebut, satu hal yang pasti adalah bahwa demokrasi Indonesia memberikan ruang bagi siapa saja yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam proses politik. Selama memiliki dukungan politik yang cukup dan mendapat kepercayaan dari masyarakat, setiap tokoh memiliki kesempatan untuk maju dalam pemilihan presiden. Dengan waktu yang masih cukup panjang menuju tahun 2029, masyarakat Indonesia juga memiliki kesempatan untuk terus mengamati perkembangan para tokoh politik, menilai rekam jejak mereka, serta mempertimbangkan siapa yang dianggap paling mampu memimpin bangsa di masa depan. Nah, pada akhirnya, keputusan mengenai siapa yang akan menjadi presiden Indonesia tetap berada di tangan rakyat melalui proses pemilihan umum. Wacana, dukungan politik, serta berbagai gerakan yang muncul saat ini hanyalah bagian dari dinamika demokrasi yang terus berkembang. Dan apakah Anies Baswedan benar-benar akan maju kembali pada Pilpres 2029? Jawabannya masih belum pasti. Semua akan bergantung pada perkembangan politik dalam beberapa tahun ke depan, keputusan partai-partai politik, serta pilihan rakyat Indonesia ketika waktu pemilihan itu tiba. Anies Baswedan bukanlah tokoh baru dalam panggung politik nasional. Ia dikenal sebagai seorang akademisi, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta pernah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pengalaman tersebut membuatnya memiliki rekam jejak yang cukup kuat di mata sebagian masyarakat Indonesia. Namanya semakin dikenal luas ketika ia maju sebagai kandidat dalam pemilihan presiden 2024. Kontestasi politik tersebut membuat Anies menjadi salah satu figur nasional yang memiliki tingkat popularitas tinggi di berbagai daerah. Setelah Pilpres 2024 selesai, dinamika politik di sekitar Anies tidak berhenti begitu saja. Banyak relawan dan pendukungnya tetap aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan politik. Bahkan, sebagian dari mereka kemudian membentuk organisasi politik yang lebih terstruktur. Salah satu yang sering disebut adalah Partai Gerakan Rakyat, yang muncul dari jaringan relawan yang sebelumnya mendukung Anies Baswedan. Partai tersebut secara terbuka menyampaikan harapan agar Anies Baswedan dapat kembali maju dalam kontestasi politik Indonesia, khususnya pada pemilihan presiden tahun 2029. Dukungan ini menjadi salah satu sinyal bahwa sebagian kelompok politik ingin mempertahankan pengaruh dan gerakan yang sudah dibangun sebelumnya. Namun dalam dunia politik, dukungan dari satu kelompok saja tentu belum cukup. Sistem politik Indonesia mengharuskan seorang calon presiden diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kekuatan di parlemen. Artinya, untuk benar-benar maju sebagai calon presiden, seorang tokoh harus mendapatkan dukungan yang lebih luas dari berbagai partai. Nah, disinilah muncul kemungkinan menarik dalam dinamika menuju 2029. Beberapa pengamat politik menilai bahwa jika Anies Baswedan tetap memiliki tingkat elektabilitas yang tinggi di mata masyarakat, maka tidak menutup kemungkinan ia akan menjadi figur yang diperebutkan oleh beberapa partai politik.